PC 1 jutaan 4 core 8 thread. Bisa nggak ya? Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan buat racikan PC 1 jutaan 4 core 8 thread, sorry to say, gue nggak kuat. Atau mungkin otak gue nggak nyampe, nggak bisa. Dan gue nggak tahu caranya 1 jutaan gimana. Gue tahu pakai prosesor Xeon, Intel Xeon. Gue udah cari, itu harganya 100 ribuan. Motherboardnya harganya 1,3 jutaan. Gue nggak sanggup. Dan tetap gue bakal buatin PC dengan 4 core 8 thread. Tapi ini budgetnya jauh di atas 1 juta, jauh banget. 4 kali lipat, 5 kali lipat, kita lihat nanti harga di akhir, oke? Jadi di sini Intel Core i3 10100F, gue pakainya generasi ke-10 ini supaya bisa lebih lebih upgradeable lagi, lebih gampang lagi buat lu upgrade lu punya prosesor gitu sih. Udah 4 core 8 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 3,6 MHz. Frekuensi turbo max-nya bisa tembus 4,3 GHz dengan TDP 65 watt. Udah cukup kecil untuk prosesor 4 core 8 thread. Jadi menurut gua nggak usah banyak cincong ya. Menurut gua dengan prosesor seperti ini udah it's okay banget. 4 core 8 thread buat editing, gaming, and rendering it's fine aja menurut gua, nggak ada persoalan. Untuk motherboardnya gue cari yang termurah, dapatnya ASRock H410 Elgato 1200 H410 DDR4 USB 3,2 SATA 3. Jadi di sini kita dapetin harganya di harga 935.000, itu belum termasuk ongkir, oke? Dikirim dari Jakarta Pusat, Sawah Besar, DKI Jakarta ya. Aduh, jorok banget. Jadi di sini udah oke Jaya, udah oke banget dengan 21 penilaian dan 39 kali terjual. Untuk RAM sendiri gue memilih RAM 2x8 GB dual channel, jadi totalnya 16 GB. Memori tim Elite Elite ya, Elite plus DDR4, PC-nya 2100 2666 MHz. Prosesornya kalau nggak salah di sini oke, jenis memori 2666. Dual channel 16 GB. 16 GB it's easy man, itu udah pasti lu multitaskingnya enak banget, it's never lag lah, nggak pernah lag lah, yakin gue. Untuk casingnya tersendiri, gue pakai casing yang asal apa ya? Gimana ya, casing menurut gue nggak ya gimana ya? Menurut gue ini udah cukup sih. Kalau casing sebenarnya gue selalu cari yang paling butut gitu karena menekan budget harga. Tapi kan banyak orang-orang yang pengennya casing RGB ya, terserah lu sih. Tapi kalau gue pakai sering ini aja, casing Simbada Sim5 4035 non power supply, no fan, harganya 180.000. Untuk harddisknya gue pakai harddisk Seagate Skyhawk, itu 1 TB 3,5 inci. Jadi ini udah oke banget. Ini udah 1 TB. Udah 1 TB, lu buat main game tuh udah easy banget. Apalagi 1 TB tuh udah berapa gigabyte, 1 TB itu 1000 GB kalau nggak salah kan. Nice. Untuk SSD gue pakai SSD RX7 120 GB, itu garansi resmi selama 3 tahun. Jadi buat kalian yang nggak suka lemot-lemot booting ya, kalian langsung aja bootingnya pakai SSD. Ini nggak mungkin budget segini gue nggak pakai SSD. Itu yang terpenting. Untuk power supply-nya gue pakai Aerocool Lux 550 watt, power supply 80 plus bronze. Jadi di sini gue pakai power supply dari merek Lux ya, bukan dari merek Aerocool, Deepcool atau mungkin Cooler Master, karena harganya cukup mahal karena mereknya emang merek yang terkenal dari power supply atau merek-merek tersebut. Tapi menurut gue untuk budget untuk racikan PC ini cukup oke ya. Coba kita lihat di sini. Gue udah cari di sini pakainya apa nih? WD Blue Style. Ya pakai Silverstone 450 watt. Di sini udah memakai RX 570, dan habis setelah power supply kita akan langsung fokus ke VGA. Untuk VGA tersendiri gue memakai ASRock Radeon RX 570 4 GB Phantom Gaming. Di sini di Tokped itu harganya 3,1 juta. Jadi menurut gue it's fine ya. Karena gue nggak mau bottleneck. Menurut gue dengan budget 3,1 juta itu udah sangat enak banget. Udah sangat oke gitu kan. Nggak bottleneck atau gimana. Jadi total semua nih udah kece sih, ini sih gue yakin sih. Kalau gue VGA tuh selalu lebih senang ambilnya ke AMD daripada Nvidia. Gue kubu merah lah kalau gue mah.
Dari total semua yang racikan PC ini kita dapat harga 8.407.000. Itu belum termasuk ongkir. Mungkin ongkirnya bisa, kalau total kesemuanya bisa mungkin sekitaran 8 juta lebih, berapa ya? 8,7 mungkin, 8,8. Jadi itu supaya kalian megang duit paling enggak 9 juta untuk PC ini. Tapi kalau kalian merasa bisa lebih worth it lagi, bisa prosesor tingkatin lagi, apa yang diturunin lagi, itu terserah kalian. Komen di bawah, gue akan mendengar semua kritikan kalian. Apapun itu, gue akan dengerin, karena gue di sini cuma berusaha membantu dari channel kecil gue ini untuk membuat racikan PC. Kenapa? Karena gue nggak punya uang untuk membeli PC tersebut. Kalian lihat sendiri, gue nggak keadaan rumah gue aja kayak begini, cat acak adul. Ini semua, jadi sebenarnya gue buat cari uang sampingan gue nge-YouTube aja Saweria, dan emang gitu. By the way, Saweria gue hari ini itu masih berapa nih? Saweria gue masih 75.000, oke ya, apa-apa. Jadi langsung aja, ini kurang lebih racikan PC-nya sama kayak yang ada di sini. Cuma beda merek-merek doang, tapi dari segi kualitas sama persis. RAM-nya juga 16 GB, sama dia bedanya di sini 3200 MHz. Yang di punya gua 2666 MHz. Jadi emang mungkin agak sedikit berbeda sedikit dari segi FPS, tapi gue yakin ini hampir 11-12 lah. Mungkin 11-13 mungkin. Di sini yang dites dari gaming ini adalah GTA 5, Star Wars Squadron, Star Wars Battlefront 2, CSGO, dan Valorant. Jadi kita akan coba lihat dulu dari GTA 5 so far seperti apa. GTA 5 bisa tembus 70 FPS tadi, dan rata-rata di sini kalau gue lihat sekitar 60 FPS. Udah sangat playable banget, 60 FPS dengan lu memakai monitor 60 Hz sudah sangat enak banget. Ya pasti sih, rata-rata kan monitor 60 Hz ya. Akan lebih bijak lagi kalau lu punya monitor yang 144 Hz atau mungkin 120 Hz atau mungkin lagi 210 Hz. Apalagi buat kalian penggemar game apa tuh ya, FPS, game apa, tembak-tembakan, ini monitor itu penting sih. Kalian lihat guys, tapi menurut gue ini game kurang populer di Indonesia, so I will skip it. Counter Strike, ini dia setting di height di 1K. Udah kece banget. Dan ini adalah Valorant juga pasti jalan, GTA 5 juga jalan kan. Kita akan coba lihat dari berbagai sumber lagi, apa game-game apa lagi yang menurut gua sangat enak banget untuk dimainin. Apa yang playable gitu kan. Yang sering anak-anak Indonesia mainin tuh. Test game Valorant, all of Indonesian people now playing Valorant. Sekarang FPS-nya bisa tembus 170-an FPS, pokoknya FPS-nya di atas angka 100. 4 core 8 thread dengan core i3 10100F, RX 470. RAM-nya 4 GB di sini. Enggak. RAM 16 GB, RX 570 4 GB. RAM 16 GB. Oke, I understand this. Menurut gua Valorant pasti jalan. Dota 2 tembus 100 FPS. Game yang bikin gua depresi, marah, seneng, enjoy everything in this game ya. Banyak trauma juga gua main game bangsa. Ada guys, gue keringetan aja. Gak pakai AC gue rumah gue. Untuk CSGO sangat playable sekali, kalian bisa lihat di sini FPS 141 FPS. Mungkin gue matiin aja mungkin suara musiknya. Need for Speed, dia tembus di angka 30 FPS. Ini mungkin rata kiri, rata kanan. By the way, coba kita lihat dari fokusin ke rendering, apakah bagus atau tak. By the way, gue pakai RX 570 karena RX 580 harganya sekarang kayaknya semua gue lihat gak ada. Menurut gue sekarang nggak ngotak sekarang harga Vega ya. Atau mungkin gue yang udah ketinggalan.
Cinebench and rendering. Yang dia lawan versus Lamberton 33.100 ya. Tapi nggak bisa sih, ini buat Viganya RAM-nya beda, pasti semua hasilnya beda sih. Pemenang PC Gaming 4 juta lawan PC Gaming 5 juta. Untung atau buntung? It's a nice content sih. Gua nggak ada uang, ini total 10 juta. Kalau gua punya uang 10 juta, bisa kali ya 6 juta, 1 6 juta, 1 4 juta. Kita lihat. Bedanya 2 juta ya. 5 juta setengah sama 5 juta. Beda dulu. Tapi tes 25 games. Kira-kira anak-anak Indonesia nih mainnya game apa ya? Apex Legends. Menurut gua Apex Legends lebih banyak dimainin sama orang-orang Jepang. Pasar Jepang kan, pasar Jepang. Tapi GTA 5 so far sih is nice ya. GTA 5 gue yakin 1000 miliar % jalan, 4 core 8 thread. Ini by the way 1 jutaan, nggak bisa, maaf, gue nggak sanggup. Kayaknya sih gitu aja ya guys ya. Jadi gue nggak terlalu banyak ngomong. Ini racikan bisnis semua dari deskripsi, link deskripsi biasa. Budgetnya ini total harganya 8,4 juta. Kalau lu mau racik PC di gue, kena korting nggak sih? Bisa nggak sih kalau lu minta tolong racikan PC 10 juta? Komputer bisa gue udah racikin dapat 9 juta, gue jadi minta 10 juta tuh jahat gak sih? Gue ngambil untung 1 juta gitu. Jadi udahlah. Gue nggak mau panjang lebar lagi. Ini gue yakin gaming editing masih jalan karena gue pun punya impian punya PC kayak gini aja sampai sekarang belum kesampaian. Walaupun impian gue sebenarnya gue pengen punya PC dengan 8 core 16 thread atau mungkin 12 core dengan dan 24 thread. Tapi gue tahu listriknya mahal dan gue harus punya penghasilan yang besar. Jadi udahlah. Kita buat video sampai sini aja dulu. Please like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah nonton video sampai habis. Gue tahu mungkin ini nggak ada editannya terus sampai kapan. Gue akan chance to be better in the next future ya. Mungkin editan atau mungkin gue akan coba review bareng. Sometimes, someday kalau gue udah punya modal. Ya udah deh. See you in next video. Semoga video bermanfaat. Bye bye.